Salam belajar sepanjang hayat. Di sini mari kita belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas informasi mengenai peta ya, mengenai peta. Pertama, pengertian peta. Peta adalah gambaran di permukaan bumi baik secara keseluruhan ataupun hanya sebahagian yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Adapun ilmu yang mempelajari peta disebut dengan kartografi. Sebagai informasi, bangsa pertama yang menciptakan peta adalah bangsa Babilonia. Bangsa tersebut membuat peta dari tanah liat sekitar 2300 tahun sebelum Masehi. Syarat peta diantaranya ada 3. Yang pertama conform, yang kedua equidistant, dan yang ketiga equivalent. Yang pertama conform, artinya bentuk dari sebuah peta yang digunakan harus sebangun dengan keadaan aslinya atau sebenarnya di wilayah asal atau di lapangan. Yang kedua, equidistance, artinya jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak di lapangan. Dan yang ketiga, equivalent, artinya daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. Adapun unsur-unsur peta atau komponen-komponen peta diantaranya terdiri dari pertama judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh judul sebuah peta seperti peta penggunaan lahan di Indonesia, peta Indonesia, peta ASEAN, peta dunia, peta Amerika, dan lain sebagainya. Biasanya ditulis di bagian atas peta. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi 2 skala. Yang pertama ada skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Yang kedua ada skala garis atau grafis. Peta skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Dari unsur-unsur peta adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Yang keempat, dari unsur-unsur atau komponen-komponen peta adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta ya dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi pertama simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, segi empat, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Atau ada juga simbol sungai,
kemudian simbol garis batas negara, batas wilayah, dan simbol garis yang lainnya. Yang ketiga, ada simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Bisa biru muda sampai biru tua. Atau simbol dari relief daratan, baik dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, dan yang lainnya. Itu menggunakan simbol warna tertentu. Kalau yang daratan dari mulai hijau, tua, sampai merah. Yang keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam perpetaannya. Misalnya area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Simbol danau, simbol rawa, simbol kehutanan, simbol yang lainnya juga sama. Bagian yang kelima dari unsur-unsur peta adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Selanjutnya adalah insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kemudian selanjutnya dari unsur-unsur atau komponen-komponen peta adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Inilah contoh dari legenda. Dan yang terakhir dari unsur-unsur peta adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Sebagai informasi tambahan, Anaximander dan Eratosthenes merupakan ilmuwan Yunani yang berjasa dalam membuat peta dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Peta hasil pengukuran yang agak cermat dibuat oleh Ptolemus sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Peta yang dibuat berupa peta dunia berbentuk kerucut. Lalu apa perbedaan antara peta, atlas, dan globe? Kalau peta tadi adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Sedangkan untuk pengertian atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan, dan pengertian globe adalah tiruan bola bumi. Semoga bermanfaat. Salam belajar sepanjang hayat. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang inspiratif dan edukatif. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.